Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Mekarkinasi dengan NIM C206. Jadi di sini saya akan membawakan materi metode kuantitatif pertemuan ke-13 sebagai materi pengganti di minggu tersebut. Materi yang akan saya bawakan yaitu terkait tentang regresi linier sederhana. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa itu regresi linier sederhana. Oke, jadi untuk regresi linier sederhana itu dapat dilihat melalui PowerPoint berikut ini. Oke, apa sih regresi linier sederhana itu? Mari kita lihat ya. Jadi untuk regresi linier sederhana merupakan sebuah metode untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen, di mana variabel tersebut ini bisa memiliki hubungan yang bersifat linier maupun bersifat non-linier. Jika hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya itu bersifat linier, maka perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sedangkan jika hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat non-linier, maka perubahan variabel X tidak diikuti variabel Y secara proporsional. Lalu apa saja ciri-ciri dari regresi linier sederhana? Menurut Nawari tahun 2010 menyebutkan bahwa RLS itu menggunakan data yang berskala interval atau rasio. Yang kedua, bentuk paling sederhana dari analisis regresi. Maksudnya, sesuai dengan namanya, regresi linier sederhana adalah regresi yang paling sederhana yang bisa dilakukan dalam menganalisis suatu hubungan antar dua variabel. Kemudian hubungan yang diciptakan bersifat linear sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana kelebihan serta kekurangan dari RLS ini? Menurut Wijaya dan Wijaya tahun 2022, RLS ini memiliki kelebihan diantaranya satu, mudah dilakukan dan sederhana, di mana hal ini sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu RLS sebagai bentuk paling sederhana dari analisis regresi, sehingga mudah dilakukan. Nah, kemudian dapat menentukan arah hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan yang linear dan non-linear seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, analisis data dapat dilakukan secara cepat karena kemudahannya. Nah, kelebihan yang ketiga ini berkaitan dengan kelebihan yang pertama. Dia mudah dilakukan karena sederhana, sehingga analisis datanya bisa dilakukan secara cepat. Artinya, dia dapat menghemat waktu pengerjaan. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Menurut Sari 2018, kekurangan dari RLS yaitu datanya terbatas pada data berskala interval atau rasio, sehingga jenis data yang lain sulit untuk menggunakan analisis regresi ini. Sehingga kalau data yang ditemukan ternyata nominal atau ordinal, itu tidak bisa menggunakan RLS, sehingga harus menggunakan jenis regresi yang lain, begitu. Lalu untuk studi kasusnya sendiri bagaimana? Studi kasus akan saya terangkan langsung melalui Excel ya. Nah, ini sebelum menuju ke studi kasus ada pustaka yang saya gunakan, yaitu dari Muartini, Nawari, Sari, dan Wijaya et al. Oke, langsung saja kita menuju ke studi kasus menurut Sari 2018. Berikut ini merupakan contoh studi kasus yang dibahas oleh Sari tahun 2018. Jadi Sari pada tahun 2018 mencantumkan sebuah studi kasus mengenai seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 15 hari dan dilakukanlah analisis regresi untuk mengetahui pengaruh
Maksudnya, sorry, ini kemarin labcom ya, waktu pertemuan 13 belum diganti soalnya. Sebentar, kita ganti terlebih dahulu. Oke, sehingga memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Nah, engineer tersebut kemudian memperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini ada rata-rata suhu dan ada jumlah cacat selama 15 hari. Lalu kita menuliskan terlebih dahulu interval R atau koefisien korelasi dengan tingkat hubungannya. Apakah dia kurang erat, atau sangat erat. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah N atau jumlah sampelnya dengan cara sama dengan count. Kita blok saja datanya seperti ini. Dan enter, dapat 15. Kemudian sigma X berarti menggunakan rumus sum. X-nya adalah rata-rata suhu. Kita blok data X, kemudian kita enter. Lalu di sini ada sigma Y, berarti kita menggunakan sum dari data Y, yaitu jumlah cacat. Dan kita enter. Lalu untuk mencari sigma X-nya, sebenarnya kita bisa mengalihkan terlebih dahulu antara X dan juga Y, kemudian kita cari jumlahnya, tetapi untuk mempermudah kita menggunakan rumus sum product ini, kita blok data X, kemudian titik koma, data Y, kemudian kita enter. Lalu di sini ada sigma X kuadrat, berarti sama dengan sum SQ, oke, dari X, yaitu suhu rata-rata. Kemudian ini sama dengan sum SQ dari Y. Ini. Selanjutnya kita mencari X bar dengan rumus average atau rata-rata dari X tentunya. Nah, ini tinggal kita sama dengan average rata-rata dari Y. Oke, setelah diperoleh sekian, lalu di sini ada yang namanya slope dan juga ada yang namanya intercept. Secara teori dan juga secara formula. Jadi, slope secara teori dan formula ini hasilnya sama, yaitu 1,4783. Lalu bagaimana sih cara memperolehnya? Ya, kalau formula itu maksudnya adalah dengan function dari Excel. Functionnya adalah menggunakan rumus slope, kemudian kita blok data Y dan blok data X, dapat sekian. Lalu secara teori itu kita caranya seperti ini. Ini pembuktian ya. Untuk mencari B yang teori kita coba di sini sama dengan dalam kurung sigma X Y dikurang, buka kurung 2 kali, 1/N. Kemudian tutup kurung, kita kalikan dengan sigma X, berarti ini. Ya. Kemudian kita kali dengan sigma Y, tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi, buka kurung, sigma X kuadrat, kita kurang, kita buka kurung 2 kali, 1/N, seperti ini, kemudian kita kali, buka kurung, dengan sigma X yang dikuadratkan. Berarti seperti ini ya. Dikuadratkan. Oke, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya sama ya. Seperti ini. Lalu untuk yang teori, itu berarti ini tinggal kita mengikuti, yaitu Y bar dikurang dalam kurung X bar kali B. Coba kita tulis ya. Y bar dikurang dalam kurung X bar kali B. Ini. Nah, hasilnya sama ya. Oke, seperti itu. Lalu kita menghitung tabel sidik ragam, mencari tabel sidik ragam. Di sini ada DB, ada JK, ada KTFI, dan FTEP. Nah, seperti biasa, DB itu 1. Nah, kalau DB
DBR ya maksudnya. Kalau DBS itu berarti N dikurang 2, kalau DBT itu adalah N dikurang 1. Lalu mencari rumus JKT itu berarti adalah dengan B dikali, ya, ini kita lihat formulanya di sini, dikali dengan E9. E9 itu adalah sigma XY, ya. Kemudian dikurang dalam kurung 1 per E6. E6 adalah N. Ya, dikalikan lagi dengan E7 itu sigma X dikali dengan E8 seperti itu, yaitu 104, kemudian kita enter dan seterusnya, di mana tabel sidik ragam ini mengikuti rumus yang ada secara teori seperti itu. Nah, kalau mencari JKS itu kan tinggal JKT dikurang JKR, berarti kita harus mencari JKT-nya dulu. Nah, JKT itu ini rumusnya adalah E11. E11 itu sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung 1 dibagi dengan N dikali sigma Y dikuadratkan. Lalu kita enter. Nah, untuk JKS-nya tinggal dikurangkan. Nah, KT itu kalau KTR berarti JKR dibagi dengan DBR. Kalau KTS berarti tinggal JKS dibagi DBR. F hitung berarti tinggal KTR dibagi KTS. Nah, F-tab berarti menggunakan formula F-inf dengan probability-nya adalah 0,05 dan DBR serta DBS yang digunakan di sini ya. Kemudian kita enter. Nah, R kuadrat itu rumusnya adalah JKR dibagi JKT. Tuh, lalu kalau R ini tinggal SQRT dari ini ya. Seperti itu. Nah, SQRT dari R kuadrat tuh ya. Nah, ini sudah diperoleh. Lalu kita simpulkan bahwa berdasarkan SK 95%, F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka tolakkan 0 atau terima 1, sehingga suhu ruangan mempengaruhi jumlah cacat produksi, di mana setiap pertambahan satu suhu ruangan akan mempengaruhi jumlah cacat produksi sebesar 1,4783. 1,4783 itu diperoleh dari sini nilai B-nya. Ya, ini kursor ya, kursor nih B. Oke. Terus interpretasinya berarti karena kita memperoleh R adalah 0,8880, artinya dia sebesar 88,80%, berarti suhu ruangan menggambarkan pengaruh terhadap jumlah cacat produksi sebesar 88,80%. Sedangkan nilai R kecil yang didapatkan sebesar 0,9423 menunjukkan variabel suhu. Nah, ini harusnya kalau 0,9 itu sangat erat ya. Di sini harusnya ini sangat erat, bukan erat ini. Harusnya sangat erat. Kita ganti dulu sangat erat ya. Sesuai dengan interval R ini ya. Nah, kemudian perhitungan ini kita buktikan dengan menggunakan data analisis dan diperoleh seperti ini. Nah, ternyata ini sama ya. Ini sama, lihat ini ada KTS-nya sama dan seterusnya. Ya, JKR-nya, maaf ya, JKR-nya sama dan seterusnya, berarti perhitungannya telah benar. Baik, sekian studi kasus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.